Selamat malam kepada teman-teman yang masih hadir di acara Mahima March March March. Kembali lagi dengan saya Yoga. Saat ini kita berada pada acara kedua, yaitu acara adu buku novel. Acara adu buku novel, dua buku novel yang akan kita adu adalah buku novel berjudul Babi 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 karya Putu Supartike, dan Kulit Kera Piduka karya Putu Juli Sastrawan. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan pembicara atau narasumber kita pada acara kedua ini adalah Gede Gita Wiastra. Teman saya, seorang seniman muda. Supaya lebih dekat, kritikus sastra, woi, kritikus sastra. eh yang sempat menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas bagaimana sih konsep adu buku novel antara buku novel karya Putu Supartike dan Putu Juli Sastrawan. Biar nggak terlalu lama, langsung saja kita serahkan kepada Gede kita. Langsung eh, perlu diklarifikasi dulu. Saya bukan kritikus, tapi pedagang kritik. Ya, melanjutkan apa yang dibilang Dokter Arya tadi. Kalau mau belajar sejarah, baca Dan Brown, Pram atau Gunawan. Kalau mau belajar parenting, itu baca Kulit Kera Piduka dan Babi Babi Babi. Parenting ini sangat ini sangat kontekstual dengan diri saya hari ini. Ya, sebagai seorang ayah, uh, Kulit Kera Piduka bercerita tentang ayah yang memaksa anaknya menjadi penari joget. Itu juga sangat kontekstual karena anak saya sedang senang-senang dengan joget, senang menari joget. Untung ada Agus yang ngasih topeng barong sehingga dia nggak kesemsem sama joget. Kalau Babi 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 bercerita tentang ayah yang memaksa anaknya menikahi babi karena dia tahu anaknya hamil dari seekor babi. Saya di awal ini saya akan bercerita tentang bagaimana isi novel ini. Kalau merangkum, langsung saja membandingkan keduanya. Yang sama dari dua novel ini adalah sama-sama bercerita tentang kekerasan simbolik, bisa dibilang kekerasan simbolik seorang ayah kepada anaknya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kekerasan yang dilakukan ayah pada kedua novel itu sama-sama mengatasnamakan keluarga. Pada babi-babi misalnya dia memaksa anaknya menikah dengan babi agar keluarganya tidak malu. Pada Kulit Kera Piduka dia memaksa anaknya menari joget itu atas dasar motif ekonomi agar mendapat banyak uang. Yang kedua yang sama adalah anak yang lahir dalam babi-babi itu namanya Ratna, dan dalam Kulit Kera Piduka namanya Kenanga. Itu lahir dari pernikahan yang tidak direstui. Saya tidak tahu apa hubungannya ini, apakah penulis percaya bahwa hasil pernikahan yang tidak disetujui itu berakibat tidak baik. Yang tak kalah penting, tokoh ayah di kedua novel ini sama-sama merokok. Jadi mungkin penulis ingin menyampaikan bahwa rokok menyebabkan kekerasan. Itu yang tak kalah penting bagi saya. Hidup kretek. Itu kesamaan-kesamaannya. Lalu apa perbedaannya? Saya pikir dari informasi-informasi yang saya peroleh melalui dialog novel, narasi-narasi yang disampaikan, kedua penulis sama-sama ingin menyampaikan narasi yang melawan tentang narasi yang melawan narasi-narasi yang mengatakan Bali itu indah, Bali itu senang dengan kedamaian dan lain-lain itu. Melalui dua novel ini penulis menunjukkan ada banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Bali.
Nah, selanjutnya latarnya juga sama-sama desa. Jadi kalau Putu dan saya kan sama-sama berasal dari desa. Juli kayaknya dari kota. Jadi Juli sudah mengambil lahan saya. Harusnya saya yang menulis. Eh, saya yang begitu dekat sekali dengan kehidupan di desa justru tidak menyadari kekerasan-kekerasan itu. Dan kalau setelah membaca novel-novel ini, saya baru sadar, oh ya benar, ternyata kekerasan-kekerasan itu hadir di desa. Dalam babi-babi misalnya, bagaimana tetangga eh, menjadi hal yang penting untuk memutuskan keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh. Dia malu dicap tidak sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab kalau tidak menikahkan. Jadi hubungan tetangga dalam di desa itu emang erat. Eh, inilah yang membuat saya pikir di desa karena kita begitu dekat dengan tetangga, jadi konflik itu kan cepat juga terjadi di desa. Sehingga informasi yang tersebar di desa pun akan bercampur baur dengan emosi-emosi orang yang tidak suka dengan si A, menyampaikan informasi tentang si A dilebih-lebihkan. Oke, selanjutnya ke elemen-elemen penceritaan. Nah, awalnya saya mau melihat novel ini dari sudut pandang bahasa, karena yang lain saya tidak bisa. Eh, itu yang terakhir yang saya pelajari, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang lain. Beberapa kali novel Kulit Keras Piduka dan Babi-Babi kan sudah pernah disampaikan atau sudah pernah dibedah. Tapi ternyata tetap saja saya tidak bisa menghindar untuk menyampaikan mungkin informasi yang sama. Karena dari sudut pandang bahasa misalnya, saya memandang novel ini sebagai tindakan. Di bahasa itu ada teorinya bagaimana melakukan sesuatu melalui bahasa. Bahasa bukan sebagai alat komunikasi, tapi juga melakukan tindakan tertentu. Misalnya menghina, mengejek, berbohong, dan lain-lain, menasehati. Nah, untuk melihat novel ini dari sudut pandang itu, konsekuensinya Juli dan Pego, Pego dan Supar tidak saya pandang sebagai penulis. Novel tidak saya pandang sebagai cerita, tapi sebagai tindakan yang novel sebagai medium. Juli menyampaikan tindakan dan Supar menyampaikan tindakan-tindakan. Tindakan itu bisa berupa pesan-pesan dan lain sebagainya. Nah, karena mediumnya novel, jadi dia punya aturan-aturannya sendiri. Sama seperti orang berpidato itu punya aturannya sendiri. Itu juga dengan novel. Dia terikat dengan aturan-aturan fiksi. Nah, yang menarik bagi saya adalah fiksi itu begitu terikat dengan dituntut, begitu dituntut harus baik menyajikan fakta-fakta. Sebisa mungkin tulisan fiksi itu mengandung logika yang ketat, konstruksi tokohnya harus sesuai dengan aspek psikologis atau sosiologis latar sosial yang dibangun oleh pengarang. Pokoknya itu harus ketat. Kalau tidak ketat, itu dimaknai sebagai kebocoran. Padahal di kehidupan nyata lebih banyak bocornya daripada di fiksi, kan gitu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak pintar memimpin kita dalam ranah politik. Oke, saya lanjut ke elemennya. Dari segi penceritaan, babi itu bercerita secara ketat, sebab akibatnya ketat. Bagaimana awalnya Ratna hamil, habis itu ayahnya memutuskan untuk menikahkannya dengan babi karena diketahui babi. Menikahkan ibunya tidak setuju. Dan bapaknya tetap marah. Bapaknya marah karena ibunya tidak setuju. Dan konflik-konflik berikutnya terjadi dari sana. Sementara dalam Kulit Keras Piduka, saya pikir penceritaan tidak selain berangkat dari sebab akibat, juga berangkat dari percakapan-percakapan yang dibangun. Jadi penulis berusaha menghadirkan
satu peristiwa-peristiwa tutur. Eh, Terbayang? Ya, eh, kalau di babi-babi eh itu dinarasikan secara sebab akibat di kulit kerapi duka. Saya ulangi, eh, peristiwa didasarkan atas suatu percakapan antar tokoh. Eh, Selanjutnya, kalau permasalahan dalam babi-babi, permasalahannya terpusat, saya pikir. Kenapa terpusat? Karena aksi reaksi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya bersumber dari Ratna yang hamil, terus berlanjut sampai akhir. Sementara dalam kulit kerapi duka bukan hanya dari kenanga yang dipaksa menjadi joget, tapi juga hadir dari tokoh-tokoh lain karena ada cerita di masa lalunya. Kalau dari selanjutnya dari motif laku, motif tokoh melakukan suatu tindakan, dalam babi-babi tidak dijelaskan permasalahan masa lalu tokoh. Sementara dalam kulit kerapi duka dijelaskan. Mungkin itu tidak bagi saya Putut mungkin tidak membutuhkan itu gitu, karena permasalahannya terfokus. Tapi disinilah menjadikan novel babi-babi itu begitu permasalahannya bisa dianggap sederhana lah, dari hamil berlanjut. Kalau dalam kulit kerapi duka permasalahannya lebih kompleks dia. Mungkin ini dalam satu diskusi saya dengar Putu mengatakan novelnya dinilai sebagai cerpen yang panjang gitu. Mungkin karena kompleksitas permasalahan ini. Kalau di kulit kerapi duka begitu kompleks permasalahan yang terjadi. Selain dari masa lalu tokoh, ada juga di masa kini dan perlawanan-perlawanan antar tokoh. Oke. Kalau dari pengalaman membaca dua novel ini, saya andaikan melakukan sebuah perjalanan membaca kedua novel ini. Kalau babi-babi itu bagai naik bus yang sudah ada pemandu wisatanya. Saya tinggal duduk mendengarkan pemandu wisata bercerita tentang bangunan, tentang pemandangan, tentang apapun yang ada di sekitar. Tinggal menunggu pemandu wisata. Sementara dalam babi-babi, sama kalau misalnya sama naik bus, di babi-babi tidak ada, di kulit kerapi duka itu tidak ada pemandu wisata. Yang ada itu hanya kernet yang sesekali bisa mengingatkan kita untuk kencangkan sabuk pengaman, lepaskan, atau mengatur posisi tempat duduk. Informasi lainnya kita ketahui dari orang yang duduk di sekitar kita. Oke, kenapa bisa seperti itu pengalaman yang saya rasakan? Karena pola penyajian di kulit kerapi duka, Julius Sastrawan lebih banyak menyajikan adegan itu dalam bentuk percakapan, dialog atau percakapan. Kalau di babi-babi, Putus Partikel lebih banyak ke narasi, bermain di narasi. Satu sisi saya merasa lebih dekat dengan tokoh-tokoh kulit kerapi duka karena dia menyampaikan dialog. Kenapa merasa lebih dekat? Karena apa yang diucapkan tokoh bisa saja mewakili apa yang kita pikirkan. Narasi satu sisi membuat kita berjarak karena terbatas sekali dia mengenalkan tokoh. Nah, kenapa seorang penulis memilih cara penyajian yang berbeda? Kenapa Supartika harus memilih narasi? Kenapa harus Julius Sastrawan memilih pola penyajian dialog? Ini menjadi masuk akal ketika kita mengetahui intensi penulis atau tujuan Supar dan Julius Sastrawan menulis. Seperti yang saya katakan tadi, melalui novel ini kita bisa menemukan apa keinginan-keinginan Supar dan keinginan-keinginan Julius Sastrawan. Dari beberapa percakapan-percakapan yang muncul, kulit kerapi duka mempresuposisikan atau memberi saya bayangan tentang banyak peristiwa yang ada di Bali.
mulai dari persoalan joget, eh, persoalan kekerasan seksual, persoalan pendidikan atau sistem yang carut marut, persoalan eh, apa lagi ya, pariwisata, persoalan samar-samar sepertinya reklamasi dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali informasi yang ingin disajikan Juli dalam novel ini. Sementara Putu Supartike dari narasi, cerita dan percakapan antar tokoh, saya hanya mendapat satu informasi utama yang ingin disampaikan, yaitu bagaimana reaksi masyarakat desa ketika anggota masyarakatnya tertimpa masalah. Reaksi-reaksi yang muncul misalnya tanpa tahu yang benar, masyarakat desa itu akan membuat spekulasi-spekulasi, gitu, membuat uh, apa namanya, membuat gosip-gosip tentang apa yang terjadi pada anggota masyarakatnya. Nah, itu bedanya. Putu satu, uh, Juli Sastrawan banyak informasi, sehingga menjadi masuk akal ketika Supartike menyajikannya dalam bentuk narasi dan Juli Sastrawan menyajikannya dalam bentuk dialog, karena dialog sangat terbuka, dimasuki narasi-narasi atau informasi-informasi yang tidak terikat sebab akibat. Oke. Selanjutnya dari segi aspek kebahasaan misalnya, saya mau membahas aspek keterbacaan. Gitu. Aspek keterbacaan ini berkaitan dengan apakah kita memerlukan syarat untuk membaca novel Babi atau Klik Rapi Duka. Kalau Babi, dia menyajikan dengan bahasa yang lugas, menggunakan banyak kosakata sehari-hari, tergolong temponya juga cepat. Ini tidak memerlukan syarat apa-apa untuk membacanya gitu. Kita bisa langsung mengetahui apa yang terjadi dan detail-detail yang disampaikan oleh Putu Supartike. Sementara dalam Juli Sastrawan, karena disampaikan melalui dialog, dia juga menyajikan novelnya enak dibaca, bahasanya segar. Kalau bedanya, Putu menyajikan bahasa yang sehari-hari, Juli Sastrawan ada usaha untuk membuat ungkapan-ungkapan baru. Tapi efek-efek yang ditimbulkan itu adalah kesegaran. Kita membacanya, wih ini segar ungkapannya itu, dan lancar juga membacanya. Nah, karena disajikan dengan dialog, jadi ada gangguan kadang-kadang gitu. Karena dialog yang disampaikan langsung dialog tokoh A B tanpa penjelasan yang menyertai siapa yang berbicara, kan kadang mengganggu juga ini. Tapi secara umum sih lancar juga membacanya. Kalau dari segi strategi bertuturnya kan narasi tadi. Nah, kekuatan narasi itu kan ada ketika penulis mampu menampilkan detail sebab akibat tentang suatu kejadian atau peristiwa. Kalau dialog ini dia bebas, tapi dia terikat pada fitur-fitur istilahnya fitur-fitur sosiolinguistik. Sosiolinguistik dalam artian dalam kajian sosiolinguistik kita mengenal ada variasi bahasa. Gitu. Dalam ranah personal ada namanya idiolek, dalam ranah sosial ada namanya dialek. Kalau mengapa kita menamai guru kita Pak gitu misalnya waktu SD, karena sering mengatakan atau mengatakan silakun itu ini yang dimaksud dengan idiolek. Dialek ya berkaitan dengan bagaimana kekhasan suatu kelompok sosial tertentu dalam berbahasa, Beleng, Tabanan dan lain sebagainya. Nah, dalam novel Juli karena dia menyajikan dialog, tentu fitur-fitur ini harus menjadi perhatian. Bagaimana variasi bahasa antar tokoh harus mencerminkan kekhasan tertentu. Apakah itu muncul dalam cerpen-cerpen Juli? Ada usaha-usaha itu. Misalnya dia menyajikan kesalahan pengucapan yang dilakukan oleh
Piduka ketika menyebut advokasi, advokat jadinya tuh ya, advokat itu kan biasanya ciri orang di desa biasanya berbicara salah-salah istilah gitu. Itu muncul di Piduka. Dia juga menyajikan kekhasan cara bertutur Mensri, itu seorang dagang laklak. Dia juga menyajikan kekhasan bahasa anak-anak Parwa yang begitu lugu. Dari sekian usaha-usaha itu, tapi ada beberapa variasi tutur yang saya pikir tidak wajar. Misalnya cara bertutur Kenanga. Dia begitu lugas menyampaikan perjuangan perempuan, bagaimana perasaannya ditindas oleh laki-laki. Yang saya pikir kalau melihat dari latar belakang sosial tokoh Kenanga ini kan anak SMA, orang desa, miskinnya tuh sampai beras pun minjam itu. Agak menjadi tidak wajar ketika dia bisa berbicara tentang isu-isu itu. Gitu. Mungkin aja ini terjadi dalam dunia nyata itu. Mungkin aja dia mendapat pengetahuan itu dari orang lain, tapi lagi-lagi fiksi itu diikat oleh sebab akibat, dan bagaimana bangunan suatu tokoh itu harus terikat oleh faktor sosiologis dan psikologis. Saya pikir di sana dari segi sosiolinguistik mungkin bisa diolah lebih lanjut. Sementara Putu Supartika tidak ada kepentingan untuk memasukkan unsur sosiolinguistik itu dalam novel-novelnya karena disajikan secara narasi. Terakhir tentang kebaruan ungkapan. Nah, saya pikir seorang pengarang ketika sudah memiliki sebuah cerita yang bagus, menarik, capaian-capaian berikutnya adalah bagaimana menceritakannya, bagaimana mengungkapkannya. Justru bisa lebih penting bagaimana mengungkapkannya daripada ceritanya. Nah, apakah usaha-usaha itu muncul dalam dua novel ini? Dalam Kulit Kerak Piduka, saya pikir ada usaha-usaha itu. Misalnya Juli membuat metafora bagaimana pertemuan antara Piduka dan Piranti, dan pernikahannya ada metafora yang dia deskripsikan dalam satu kalimat, dalam satu paragraf. Gitu. Sementara Putu Supartika tidak ada motif itu, saya pikir, karena kepentingan Putu Supartika hanya menyampaikan cerita yang baik gitu. Dari motif-motif penyampaiannya dalam novel-novel itu. Artinya Putu tidak, dari novel Babi-Babi ini saya lihat tidak ada kepentingan untuk itu. Sementara Putu Juli Sastrawan ada usaha untuk itu. Nah, itu yang terakhir. Persoalan tipe itu mungkin perlu dibahas atau tidak. Persoalan tipe ya mungkin ada beberapa ditemukan tipe. Saya pikir bisa aja tipe ini mencerminkan dua novel ini bercerita tentang narasi-narasi kecil yang tidak pernah diperhatikan itu. Tentang kekerasan di keluarga, kekerasan di desa. Tipe bisa juga menjadi hal-hal kecil yang tidak diperhatikan, langsung sesuai dengan wacana yang diangkat. Oke, dari dua novel ini saya mendapat banyak refleksi tentang kehidupan kita di Bali. Baik saya sebagai orang desa, sebagai ayah, sebagai masyarakat Bali. Ya, itu saja dulu. Silahkan kita lanjutkan di diskusi. Kayaknya lebih enak kalau ngobrol. Cek. Saya memulai dulu ya diskusinya. Tadi kan di kita membahas tentang bagaimana Juli Sastrawan itu banyak berdialog dalam Kulit Kerak Piduka, sedangkan Supartika itu bernarasi dia. Kalau menurut beliau itu bagaimana gaya menulis mereka itu mampu menguatkan cerita dari buku novel ini. Misalnya, siapa tahu dengan menggunakan dialog malah cerita itu lebih kuat, atau sebaliknya akan lebih kuat jika digunakan dengan narasi begitu. Kira-kira bagaimana menurut kita? Oh ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini bergantung pada tujuannya menulis gitu. Kalau Juli
memilih dialog. Dialog paling efektif untuk menyajikan banyak informasi yang tidak berhubungan sama sekali. Misalnya satu sisi dialog itu bisa berbicara tentang kekerasan seksual, di sisi lain dia bisa berbicara tentang persoalan pendidikan, itu kan tidak ada hubungannya. Itu bisa dipecah-pecah menjadi peristiwa-peristiwa tutur gitu. Kalau di narasi dia terikat sebab akibat atau terikat kohesi dalam menyajikan sesuatu. Nah, kenapa Putu memilih narasi? Karena informasi apa ya? Karena yang ingin disampaikan Putu hanya reaksi masyarakat dalam merespon peristiwa. Itu yang saya tangkap itu. Itu Kak. Apakah ada kemungkinan gitu jika misalnya Putu Supartika malah memilih dialog, apa akan melemahkan cerita atau bagaimana kira-kira dalam konteks buku ini gitu. Itu juga sebaliknya jika Juli lebih memilih narasi untuk konteks ceritanya, apakah kualitas cerita itu akan menurun atau malah sebaliknya gitu. Dalam Putu Supartika ini perlu dicoba sih sebenarnya. Tapi yang bayangan saya sih narasi memang paling efektif untuk menyajikan yang Putu sampaikan. Kalau dialog, Putu menyajikan dialog, nggak semuanya narasi, cuma beberapa dialog, dan dialog yang disajikan memang dibutuhkan. Dialog-dialog yang disampaikan ketika seseorang saat menarasikan suatu aktivitas upacara gitu, dia menyajikan narasi tentang apa saja yang ada, apa aja yang terjadi di sekitar kegiatan upacara itu. Gitu. Dia menampilkan juga dialog-dialog yang memang tidak bisa dinarasikan, itu disajikan dalam bentuk dialog. Kalau lebih kuat atau tidak harus dicoba itu gak langsung gak. Putu mungkin dicoba nanti langsung dialog tuh, langsung ya. dialog. Tego juga langsung narasi kok, narasi sampai sini. Dari saya kayaknya gini, ada pertanyaan nggak dari teman-teman lain mengenai kekuatan adu buku antara Juli Sastrawan dan Putu Supartika? Ya, ya penonton-penonton virtual yang dari FB maupun IG juga bisa menanyakan langsung melalui kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh operator. Oh ya, Agus, bagaimana Agus? Apakah ada gini? Cek tes. Perkenalkan, nama saya Agus, saudara pembicara. Apa namanya? Tadi kan ada perbedaan dari tema gitu, dari cakupan tema dari kedua novel itu gitu. Permasalahannya yang lebih kompleks. Gimana? Oke, Permasalahan. permasalahan, sorry, tema. Permasalahan yang kompleks gitu. Pada akhirnya menimbulkan efek seperti apa dan bagaimana kemudian kemungkinan yang terjadi dari cakupan permasalahan yang diambil itu gitu. Ya, itu saja sih sementara. Terima kasih. Oh ya. Oke, saya coba jawab. Kekompleksan ini sih berpengaruh sebenarnya dalam menyajikan novel, Gus. Mungkin ini lebih tepat ke gini sih ya, ke pengarangnya. Saya pikir, nah misalnya Juli dibanding Putu, Supartika sebenarnya lebih aman ketika karena permasalahannya tidak sekompleks Kulit Kera, bukan Putu Supartika tidak kompleks ya, tidak sekompleks Kulit Kera Piduka. Dia lebih aman menyajikan novelnya dalam bentuk narasi dan lain. Kalau Juli memang agak sulit, menjadi tantangan ketika kita menyajikan banyak informasi dalam satu novel. Bagaimana merajut informasi itu agar peristiwa yang disajikan tidak bocor dan lain sebagainya. Misalnya dalam Juli, kecenderungan Juli melakukan perajutan informasi itu, biasanya Juli polanya seperti ini. Ada tokoh, dia melihat sesuatu dan dia ingat tentang kejadian A. Selalu seperti itu gitu. Nah, mungkin itu rajutan-rajutan ini yang perlu dieksplorasi mungkin gitu. Selain melihat, bisa juga dia kan mendengar, mencium, diraba sesuatu dan ingat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu.
Eh, saya pikir gimana bisa menjawab, Gus? Oh ya, kalau kesan, eh, kalau kesan dari permasalahan sih nggak ada masalah sih. Kalau dari informasi yang ingin disampaikan, kesannya sih kalau pemilihan dialog dan narasi menimbulkan kesan dia. Ketika membaca apa namanya novel yang apa namanya memiliki permasalahan kompleks dan novel memiliki permasalahan yang sederhana gitu. Kemudian kira-kira gimana efek untuk pembaca gitu. Efek yang ditimbulkan itu kira-kira gimana? Pengalaman menerima permasalahan yang kompleks. Oh, jadi kejutan sih ya. Oh, ternyata ya seperti kita nonton film, ya seperti nonton film sih jadi. Oh, ada hubungannya dia dengan ini. Oh, ternyata di masa lalu apa namanya? Dia menjadi tidak bosan karena diberikan kejutan-kejutan itu gitu. Kalau di Putu Supartiko pun ketidakbosanan diberikan kejutan-kejutan pada narasi sebab akibat selanjutnya. Misalnya tiba-tiba setelah ibunya tidak setuju bahwa anaknya menikah, eh, dia menghancurkan seluruh Banten. Itu tidak disebutkan sih ibunya, tapi tiba-tiba Banten di rumahnya yang mau diadakan upacara itu hancur. Eh, dia marah dengan ibunya, lalu ibunya pergi dari rumah dan ditemukan gantung diri. Kejutan-kejutan itu yang diberikan dalam narasi. Kalau pengalamannya kayak kalau di Kulit Kerapi Duka, oh ternyata dia punya, oh ada hubungannya ini ternyata. Oh jadi ini hubungannya. Kayak gitu efeknya. Kalau di Supartiko efeknya, ih, oh bisa gini jadinya ya gitu. Oh habis ini jadinya. Oh ini kemungkinan-kemungkinannya terjadi. Kayak gitu efeknya. Ya, eh, bisa dibayangkan, Gus. Eh, silakan Kak Santi. Cek, cek. Nggak bunyi? Oh, bunyi. Gini, tadi kan dibilang ada sama-sama ada tentang kekerasan seksualnya. Nah, karena tapi Kekerasan simbolis. kekerasan simbolis gitu. Di antara dua buku tersebut, kekerasan simbolis mana yang paling keras? Kekerasan simbolis mana yang paling keras dan gimana pengemasannya? Oh ya. Satu lagi menyambung nih ya. Kan dari tadi isunya itu kan kekerasan simbolis itu. Ya simbolisnya tentang isu-isu berkaitan dengan perempuan, tentang kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau dari cara mereka menulisnya, apakah mereka itu apa nih ya, bermain aman gitu dalam mengangkat isu-isu yang sensitif seperti kekerasan seperti itu, baik dari Supartike ataupun Juli Sastrawan, apakah cara menulis mereka itu menulis yang aman gitu loh, sehingga tidak terjadi ke depannya seperti rasa tersinggung, rasa konflik, atau artinya mereka yang membaca tidak merasa wah ini kayak menyinggung banget gitu ke kultur kita seperti itu. Gimana kira-kira Bli? Pertama dari Gek Santi, persoalan kekerasan simbolis kan yang terjadi di dua novel ini adalah pemaksaan terhadap anak. Gitu. Yang terjadi adalah anak merasa tidak diterima, anak merasa tertekan dan lain-lain. Sama sih kalau kekerasan simbolisnya. Tapi selain kekerasan simbolis, dua novel ini juga menyajikan kekerasan fisik gitu. Selain anak-anak tertekan, ayah juga melakukan kekerasan fisik kepada anak ketika harapannya tidak dipenuhi. Kalau yang lebih agresif sih di babi-babi yang lebih agresif. Pun di lebih banyak lah kekerasan fisiknya di sana. Kalau di Kulit Kera ada kekerasan fisik pada anaknya, kayak kekerasan fisik ada nggak ya? Di ibunya yang lebih banyak itu, pada ibunya. Menyambung ke yoga, masalah aman dan tidak aman kan kita tidak bisa lepas dari interpretasi pembaca terhadap teks gitu. Ya, kalau Putu dan Putu Supartike dan Juli aman sih saya pikir.
Tergantung pembacanya itu aman apa enggak. Itu lagi-lagi ke pembaca tuh, Kak. Kita tidak tahu kapan pembaca tersinggung kan. Padahal maksud kita tidak menyinggung, tapi kan yang penting niatnya tidak menyinggung. Ya, niat sih yang penting gitu. Ini berkaitan dengan yang apa yang saya sampaikan soal kajian bahasa tindakan ini. Bahwa yang terpenting adalah niat pembicara itu apa sih sebenarnya dari sajian novel ini. Saya pikir sekali lagi Juli ingin menyajikan informasi itu dalam bentuk cerita. Banyak informasi tentang kondisi Bali yang tidak baik-baik saja pun Putu Supartike. Nah, yang menarik adalah kenapa ini tidak dibicarakan saja, kenapa harus di dalam bentuk novel gitu. Ini yang pengalaman ini yang berbeda gitu. Ketika kita diberitahu efek yang ditimbulkan itu berbeda. Sama halnya ketika kita diberitahu tentang sesuatu dan kita mendapatkan pemberitahuan itu melalui cerita, kan efek yang lebih apa namanya, lebih gampang masuk ke kita itu kan dari cerita gitu, dibanding kita diberitahu atau dinasehati. Jadi ya novel kan memang efektif untuk menyajikan banyak informasi, pandangan-pandangan penulis dan lain sebagainya. Oke, apa sudah cukup menjawab nggak? Sudah. Oke, silakan Mas Surya. Tes tanpa bermaksud menyinggung, singgung aja ya. Tanpa bermaksud mengadu. Nggak. Oke, secara personal Kak Degita tuh nyaranin sebaiknya baca bukunya ini dulu, baru baca bukunya ini. Kenapa? Ya secara personal Kak Degita lebih baik menyarankan buku yang mana lebih dulu dibaca, terlepas dari ke konteks kompleksan bahasanya. Misalnya kan sama katanya sih sama-sama main aman. Mana yang disarankan lebih dulu dibaca untuk dari pembaca? Ini dulu. Ya, babi lebih dulu dibaca. Karena itu dia menyajikan bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari, ungkapan yang sudah kita kenal semuanya. Itu mungkin pengaruh dari Putu yang jadi jurnalis juga, terbiasa menulis agar orang cepat mengetahui apa yang dia tulis. Dalam Juli Sastrawan ada usaha untuk membuat ungkapan-ungkapan metafor untuk menggambarkan suatu peristiwa atau mengungkapkan suatu kejadian. Ya. Saya pikir bayi-bayi dulu, habis itu kulit kera piduka. Lanjut. Ada pertanyaan? Mereka, Pak Ole. Mane Sukudana, selamat datang Mane. Baru hadir. Silakan Mane kalau jika bertanya. Mau bertanya. Kadang cuma arak, pesan mak kopi. Mami ternyata. Cek. Masuk ya? Masuk ya? Oke. Baik, nama saya Mane. Gini, mungkin maaf saya datang agak telat, jadi mungkin di pertengahan. Saya baru datang ketika pembicaraan mengenai narasi dan dialog, kekuatan dan kelebihan dan kekurangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, di antara dua novel ini, saya percaya dan saya mencoba untuk bagaimana membuat awal, tatanan konflik, kemudian akhir menjadi penting. Dari kedua novel ini, bagaimana mereka mengawali, apa kekuatan-kekuatan dari mereka berdua, kemudian mengakhiri bagaimana apa kekuatan dari mereka berdua, kemudian dari tatanan konflik mungkin jika ada tatanan konflik mungkin maksudnya apakah kalau yang gampangnya itu kan menanjakkah atau bagaimana atau bercampur atau bagaimana, karena kalau tidak salah kedua novel ada pembatas, misalnya oke, satu bab selesai itu dimulai lagi gitu. Apakah itu saling terhubungkah atau loncat-loncat atau memperkuat? Ya, itu sih, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih nih. Saya jawab mulai yang terakhir. Oh, ya. Apakah pola penyajian bab itu membuat loncat-loncat? Dari pengalaman membaca dua novel ini, bab justru membantu penulis tidak bertele-tele. Satu diputus langsung bab berikutnya langsung bisa ke adegan lain. Itu dari bab. Kalau dari struktur struktur cerita,
Hmm, naik turun sih semuanya, naik turun. Yang berbeda itu Putu Supartike itu titik berangkatnya dari Hamil itu terus maju dia, terus maju bagaimana terus eh, apa namanya permasalahan-permasalahan yang muncul dari respon atas peristiwa pertama. Kalau dari kulit kerapi duka, dia ada flashback ke masa lalu, lagi balik ke masa kini. Tiba-tiba dia loncat ke tokoh lain yang sedang ngobrol. Jadi kadang kita lepas dari cerita awal gitu. Kita masuk ke tokoh lain ngobrol, menikmati obrolannya. Tiba-tiba lagi diingatkan. Kalau membaca Putu Supartike, Babi tidak ada pelepasan konteks cerita itu karena terus langsung tak 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 gitu dengan narasi. Dialog memungkinkan kita untuk apa namanya lepas dari cerita awal. Nah, di sanalah tantangannya. Kalau kita menyajikan pola saya pikir ya, saya tidak punya pengalaman nulis novel, tapi dari pembacaan ini, Juli sastrawan lebih memiliki banyak tantangan untuk merajut cerita-cerita itu, bagaimana pembaca agar tidak lepas. Dan ada beberapa ketidakefektifan saya pikir ketika Juli dengan lantang dengan detail sekali menceritakan tentang Mek Sri pedagang itu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan cerita, tapi diceritakan dengan detail bagaimana kisah-kisah Mek Sri. Mungkin yang dikejar itu adalah informasi dari Mek Sri. Jadi Juli itu kayak ini ada informasi, terus saya pikir prosesnya kayak gitu. Ada informasi awal yang ingin disampaikan melalui novel, terus tokoh menjadi muncul untuk menyampaikan informasi ini. Kalau di Putu Supartike ada peristiwa A, bagaimana peristiwa ini menyebabkan konflik-konflik lainnya. Jadi terasa di Putu Supartike memberikan efek yang organis dia. Perjalanan ceritanya seperti organis gitu. Kalau dalam Putu Juli Sastrawan, Kulit Kerapi Duka, karena informasi yang disajikan, peristiwa tutur A pasti menyajikan satu informasi. Misalnya Nyoman dan Merto muncul untuk merespon bagaimana wacana pelestarian ajak Bali. Dialog antara Kepuh dan Piduka muncul untuk membicarakan soal kasus kekerasan seksual. Semua peristiwa tutur itu untuk menyajikan informasi-informasi yang diinginkan oleh penulis. Kalau itu nih, terjawab nggak nih itu nih? Ya. Datanya bukan pertanyaan lagi, yang lagi satu sih sebenarnya mereka dari bagaimana kedua novelis memulai cerita dan akhiri cerita itu lagi satu. Bagaimana pertarungan keduanya yang kekuatan-kekuatan dari mereka. Kalau di ending ending bunuh itu karena sering sekali ya. Pada Kulit Kerapi Duka kan endingnya Piduka dibunuh oleh Kenanga setelah Piduka berniat melakukan kekerasan seksual atau memperkosa Kenanga, itu dibunuh. Dan Parwa juga ikut membunuh Kenanga. Dah di Putu Juli, Putu Supartike, endingnya adalah awalnya yang menarik itu di Putu Supartike, saya pikir endingnya. Kalau membukanya sama-sama, Juli langsung bagaimana Piduka pembukanya Juli langsung menjelaskan bagaimana Piduka membuat asahan kulit kera. Langsung lugas dia pembukanya. Begitupun Putu. Kayaknya langsung hamil tuh ya pertanyaannya. Lugas. Di endingnya saya lebih tertarik ke Putu Supartike karena awalnya tokoh Kondra takut dia anaknya akan melahirkan. Dia kan takut tuh anaknya melahirkan anak babi juga atau manusia berkepala babi, babi berkepala manusia. Tapi di akhir justru dia yang mengatakan itu kepada orang-orang gitu. Anak Kondra tidak melahirkan siluman, tapi memang bayi utuh tapi meninggal. Tapi di akhir cerita dia justru mengatakan itu kepada orang-orang bahwa anaknya melahirkan siluman dan dia membunuhnya. Kayak apa ya? Awalnya dia ingin A, tapi selanjutnya justru dia yang menghancur. Dia yang membangun dulu, habis itu dia yang menghancurkan. Itu menariknya di sana sini. Gimana nih, sudah cukup menjawab pertanyaannya ya? Silakan dari teman-teman di FB ataupun di Instagram yang ingin bertanya, mohon dimonitor.
Kenapa katanya? Ini dia gurunya dulu seperti ini juga dia gitu. Saya juga seperti ini. Eh, Oh, karena ini ngomongin masalah adu buku Lia. Kalau beli melihat kelemahan dan kekuatan dari buku ini kalau diadu dari aspek mana saja, misal dari aspek bahasa lebih cenderung kepada Juli Sastra. Kalau dari segi aspek penceritaan lebih unggulnya ke apa namanya itu ke Putu Suparti. Kalau menurut beli bagaimana gitu? oh, nah ini dah susahnya. Karena tujuan kedua orang ini berbeda dalam menyajikan novel. Jadi di mana ya gininya? Kecuali Juli dengan tujuannya, apakah Juli berhasil atau dengan Supar sesuai tujuannya, apakah Supar berhasil? Mungkin itu yang lebih 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 konteks. Kalau Juli memang ada beberapa hal yang perlu di kalau di Supartika karena tidak ada niat untuk menyampaikan banyak informasi, hanya dia punya ide cerita A dan dia berjalan biarkan mengalir begitu saja itu. Saya lihatnya sih kayak gitu bacanya. Dia nulis A, langsung dia lanjutkan sampai selesai itu. Saya pikir tidak masalahnya justru kan karena Putu ini cenderung ke cerpen panjang gitu. Bagaimana elaborasi lagi ceritanya akan menjadi lebih kompleks saja. Misalnya menceritakan peristiwa masa lalu, tokoh-tokoh kenapa dia begitu kekehnya bahwa menikah lebih penting daripada siapa yang diajak menikah gitu misalnya. Kenapa dia sampai seperti apa yang membuat dia seperti itu? Mungkin itu yang lebih perdalam lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman yang lain mungkin? Waktu kita masih lumayan cukup banyak, 30 menit. Mungkin ada Juli yang ditambahkan. Menurut Juli gimana? Atau menurut Supar benar nggak? Ada yang mau dibantah? Juli dan Supartika. Supaya yang dikritik marah juga yang dikritik. Oh ya, lagi sedikit. Cek. Mungkin aku sedikit komentar soal apa namanya, bagaimana aku menghadirkan flashback di sana gitu. Nah itu juga sempat disebutkan sama Nidu waktu di Jakarta. Bagaimana sebenarnya ketika flashback itu nggak cuman indera penglihatan gitu, tapi aroma, pendengaran dan lain sebagainya. Dan terima kasih udah melihat itu gitu. Maksudnya sangat detail melihat itu deh gitu. Itu sih komentarku. Terima kasih. Ya. Ya, udah ada bagus itu. Nggak, saya kan berpikir gimana ya, pokoknya ya saya nulis aja gitu. Kalau ntar masalah gimana penilaiannya kan udah orang lain lah. Anggap aja kalau udah nulis terus lempar ke publik ya pengarangnya udah mati. Jadi bebas orang mau menghakimi buku saya, mau robek-robek, mau bakar, mau pakai minuman, mau pakai campuran apalah, campur arak dan lain sebagainya silahkan saja gitu. Yang penting ya intinya sih gitu saya. Jadi bebas aja mau dikritik sepedas-pedasnya bilang gini bla bla bla. Dan itu kan juga anggap membangun ya, lebih kita lebih dapat oh ini ternyata kurangnya, nanti kita buat lagi yang ini dapat perbaikan lagi gitu. Santai. Bener nggak prosesnya kayak gitu tuh? Oh iya bebas. Penyajiannya, enggak, narasi. Saya tidak akan mengatakan benar atau tidak. Dan setiap orang bebas mau bilang seperti apa A B C D E silahkan saja itu. Ya. Benar. Saya lanjut sedikit soal
Ya soal tokoh kenanga yang ini misalnya yang agak mengganjal saya ketika kenanga menulis gitu. Menulis catatan harian. Eh Padahal bisa-bisa aja bebas-bebas saja siapa aja bisa menulis catatan harian, tapi dengan kondisi aspek sosial tokoh itu kayaknya agak berjarak sekali ketika dia mengungkapkan apa yang dia cemaskan itu melalui menulis gitu. Karena sebagai orang desa dulu waktu kecil sangat saya pikir nggak ada teman saya yang memilih untuk menulis. Mungkin nggak ada juga teman saya yang mengalami kekerasan. Mungkin bisa di apa namanya dicari kemungkinan lain apa yang bisa dilakukan kenanga untuk mengungkapkan itu. Nah, penjelasan lagi sedikit. Bisa saja sebenarnya semua tokoh itu menyampaikan apa informasi yang ingin Putu Juli Sastrawan sampaikan. Gitu. Kan Piduka yang miskin dan lain sebagainya kan mana mungkin dia memperhatikan berita soal kekerasan seksual dan lain-lain itu. Atau ini bisa saja muncul dalam tokoh tapi gaya penyampaiannya ya berbeda gitu. Di sana terlihat sekali bahasanya bahasa pengarang masih apa namanya kosakatanya Juli bagaimana ya semangat gerakan itu masih muncul terlihat kentara sekali dalam dialog-dialog ya Jul. Sudah tadi siapa yang gini gimana kok ada tanggapan lagi sip oke. Next jika ada pertanyaan teman-teman baik yang dari FB maupun dari Instagram. Om Lano ditunggu di sini tapi katanya nggak datang, sayang sekali. Lanjut saja Bli. Kalau dari saya, kalau masalah penokohan tuh gimana sih dari antara kedua ini? Mana karakter yang kuat ditokohkan atau mana karakter yang artinya kurang kuat gitu dari masing-masing cerita ini? Ya, kalau dari babi kan dia dari awal mematok 3 tokoh itu saja. Tokoh-tokoh yang lain tuh ya masyarakat dan lain-lain. Memang itu saja yang diutuhkan dalam cerita. Dalam Juli Sastrawan, Kulit Kerapi Duka, mungkin bisa masih dinegosiasikan. Apakah misalnya Nyoman atau Merto memang harus muncul di sana gitu. Adakah tokoh lain yang bisa menyampaikan informasi yang ingin disampaikan Nyoman dan Merto kan ingin menyampaikan soal bagaimana narasi Ajag Bali, narasi tentang joget, itu tampaknya. Tapi di sana menjadi tepat kosakatanya atau variasi bahasanya karena latar belakang Nyoman sebagai mahasiswa gitu kan menjadi tepat. Kalau itu dipindah ke tokoh lain mungkin perlu mengubah variasi bahasa itu. Ya, mungkin banyak tokoh-tokoh di sana bisa dinegosiasikan lagi apakah memang penting hadir. Ya. Ya Agus, silakan Gus. Jack, aku sebenarnya tertariknya sama apa namanya novel itu sebagai sebuah apa namanya sebuah tindakan ya. Medium menyampaikan tindakan. Iya, sebagai novel sebagai medium menyampaikan tindakan. Kengken gimana tuh sebenarnya menarik tapi saya bisa mentakon gitu dong. Jadi seperti ini. Semacam apakah setiap novel itu bisa kita pandang sebagai sebuah medium tindakan gitu. Iya semacam itulah gitu. Oh iya, mungkin itu yang perlu saya jelaskan lebih jauh ya. Sebenarnya ini sama aja. bahasa lainnya itu apa pesan yang ingin disampaikan kan gitu dari novel ini. Cuman metode pencariannya yang beda. Kalau kita misalnya membicarakan pesan apa yang ingin dimunculkan dalam novel itu pembaca yang menerka gitu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, apa yang diinginkan Juli sama Putu atas novelnya berdasarkan cerita-ceritanya dia. Oh,
Juli ada keinginan untuk mencapai bentuk estetis tertentu dengan menampilkan ungkapan-ungkapan baru. Putu Supartiko tidak ada motif itu gitu, karena menggunakan bahasanya ya bahasa yang sudah kita kenal. Tak ada motif untuk membuat ungkapan atau cara bertutur baru, itu nggak ada motifnya. Motif lainnya Juli ingin menyampaikan banyak informasi motifnya. Putu hanya ingin menyampaikan reaksi masyarakat dalam merespon anggotanya ketika tertimpa masalah gitu. Ada tetangga hamil, bagaimana respon masyarakat? Ternyata respon masyarakat ini loh yang membuat dia sampai bunuh diri gitu. Jadi Putu itu ada satu informasi, dia tunjukkan kepada pembaca bahwa inilah penyebab orang ini bunuh diri gitu. Kalau Juli nggak, dia terlepas informasinya dengan nggak ada faktor sebab akibat di sana. Hanya ada informasi ini. Tokoh langsung menyampaikan pandangannya ada suatu hal. Karena Juli langsung menyampaikan, aku tidak suka ini, aku mendukung ini, aku tidak suka cara pandang ini. Langsung kayak gitu. Kalau Putu ada peristiwa ini loh terjadi kalau ini sampai kamu lakukan. Kayak gitu. Yang motif-motif yang ingin disampaikan Putu Supartiko dan Juli yang saya tangkap sih seperti itu. Ya. Kalau bahasa tindakan itu dah dulu teori ini kan tindak tutur sebenarnya teorinya tindak tutur dalam kajian sosiolinguistik. Kalau dulu itu sebelum ada tindak tutur, orang berbahasa itu hanya begini orang memandang, katanya sih kaum positivismologis gitu. Orang tuh memandang kayak gini, ada kalau kamu diputusin, tapi kalau kamu diputusin dan kamu bilang mutusin gitu, itu kamu dianggap bohong. Itu bohong. Pokoknya nggak ada informasi itu harus benar. Nggak ada informasi yang salah. Tapi Wittgenstein dan penerusnya akhirnya menemukan fakta lain tentang bahasa, bahwa ternyata bahasa itu tidak hanya bicara soal salah dan benar, tapi dia bisa membicarakan suatu tindakan. Artinya dengan berbahasa kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu itu, misalnya kan aduh bedak nih gitu, misalnya kan saya ingin agar teman saya mengambilkan air, kan itu bahasa mencerminkan tindakan. Atau bisa saja dia berbohong, dia bilang dia yang mutusin tapi dia diputusin, motifnya apa nih orang nih berbohong. Jadi kajian bahasa itu berkembang setelah itu menjadi ke motif-motif penutur. Dalam konteks ini saya lihat apa motif-motifnya Juli Sastrawan dan Putu Supartiko dalam membuat novel ini. Jadi yang saya analisis ini bukan novel, tapi apa motif-motif mereka berdua sebenarnya. Terima Gus. Oke, selanjutnya teman-teman yang mau cerita mungkin satu pertanyaan lagi sebelum disudahi. Pak Ole dari tadi. Udah habis bahanku pertanyaan. Oke, silakan Bu Sonia. Tes. Makasih Degita atas ulasannya, bagus banget. Degita ngeliat dari speech act theory ya. Kita tahu bahwa speech act theory itu bukan sekedar bahwa bahasa mengandung tindakan, tapi dia menimbulkan efek terhadap tindakan itu. Saya sih tidak mengomentari bukunya Supar atau Pego karena sudah banyak dibahas dan saya sendiri sudah membahas juga. Tapi kalau dari speech act theory itu kan ada namanya locutionary, illocutionary sama perlocutionary act gitu. Jadi kita kalau locutionary itu awalnya, illocutionary itu kemudian ya, kemudian pernya itu adalah efek yang ditimbulkan. Kalau dari tiga teori tadi, menurut Degita nih, tapi ini bukan ujian tesis ya, yang lebih nendang secara jujur efek yang ditimbulkan yang mana? Nendang banget sih ya. Tuh, ngantem. Ya cukup 1 detik aja jawabannya, jangan banyak-banyak, pasti tahu kan? Pasti tahu kan? Iya. Ya, saya juga tahu kamu tahu yang mana kan, tapi anggaplah itu ya jawabannya. Artinya saya ingin menegaskan bahwa karya sastra itu
yang membedakan adalah daya impact-nya atau daya efek yang ditimbulkan. Mungkin daya efek itu juga dipengaruhi banyak aspek ya. Salah satunya adalah aspek sosiokultural yang mana yang lebih relevan dengan dia gitu. Jadi kalau dari dua buku ini, kalau babi itu dia tidak dia membabi buta memang ya, tidak ini, tapi efeknya tuh jelek gitu sekali itu. Tapi kalau ini kulit kerapi duka itu memang semuanya gitu. Jadi kalau dari segi kita ngomongin culturalnya itu dia masuk gitu. Justru seperti itu. Cuma mungkin daya efeknya tidak selangsung babi itu. Jadi kalau dari speech act theory mungkin yang lebih berdampak itu mungkin babi-babi dalam jangka pendek loh ya. Tapi kalau dalam jangka panjang kemungkinan kulit kerapi duka karena dia mengadres banyak isu di situ. Misalnya ada isu kekerasan terhadap anak gitu ya, kemudian trans juga kan, itu banyak sekali. Jadi kalau ibaratnya kalau pusing gitu minum Panadol langsung hilang, tapi kalau ini kayak gini dia nyabu gitu ya. Efeknya dosisnya tuh sedikit tapi panjang gitu mungkin kalau dilihat dari segitu. Tapi saya seneng justru Degita bisa menggunakan speech act theory karena keahliannya dia ya sekarang bidang S2-nya gitu seperti itu. Karena nggak tahu yang lain sih Bu sebenarnya. Apa? Karena nggak tahu yang lain sih. Kalau Searle ngomong apa? Oh, kan ya kamu tahu Searle, Austin ya ngomongin speech act theory. Tapi saya suka Degita tampil menjadi kritikus baru dengan gaya yang elegan, dengan gaya akademis yang sangat fresh. Ya, tepuk tangan dulu. Kita merayakan Degita hari ini ya. Kalau kelahiran yang baru gitu. Terima kasih. Oke, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Silakan Degita menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini. Oh. Materinya yang disampaikan. Iya, novel bisa jadi medium untuk mengungkapkan apa saja dan bahkan menimbulkan efek yang begitu halus untuk masuk ke dalam pembaca. Jadi begitu efektif, tinggal ketika kita membuat cerita tinggal mengaturnya agar dia tidak melawan prinsip-prinsip atau aturan-aturan sebuah fiksi, agar terasa organis, tapi satu sisi informasi yang kita sampaikan juga sampai ke pembaca. Itu aja sih Kak. Baik teman-teman, kali ini kita sampai pada penghujung acara Mahima Match hari pertama. Karena sesuai yang berlaku, jangan lupa besok kita akan melanjutkan Mahima Match hari kedua dengan beberapa acara, yaitu acara pertama adu buku puisi Manik Sukedane dan Dayurini. Pembicaranya ada Ulan Dewi Saraswati dan dimoderatori oleh Santi Dewi. Kemudian pada jam 5 sore acara kedua adalah bedah buku Nanoda Kansas. Pembicaranya ada dua, yaitu Putu Juli Sastrawan dan Ari Dwi Jayanti. Moderatornya adalah Agus Wiratama. Dan acara penutup untuk hari esok adalah peluncuran buku Ari Dwi Jayanti. Judulnya saya belum tahu, belum dapat pegang. Pembicaranya adalah Agus Wiratama dan moderator Juli Sastrawan. Akhir kata saya ucapkan dua buku sama satu cerpen. Oke. Pembicaranya masih Agus Wiratama dan moderatornya adalah Juli Sastrawan. Sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir, baik yang secara virtual maupun secara fisik datang ke komunitas Mahima. Jangan lupa hari esok dan sampai ketemu pada acara selanjutnya. Selamat malam. Tepuk tangan untuk kalian semua.